Bab 45. Terjebak jadi istri simpanan. Seperti yang Tristan katakan kemarin, hari ini mereka akan pergi jalan-jalan ke pantai. Sebelum malam nanti pergi ke Love Ancor guna mencari barang-barang yang ingin dibeli oleh Alea. Alea dan Tristan pergi dengan mengendarai mobil dari Seminyak ke Pantai Kuta. Waktu yang ditempuh tidak lama, hanya sekitar 15 menit saja. Karena hari ini adalah hari libur, baik Alea maupun Tristan memakai pakaian yang santai. Alea dengan dress putih selutut yang tampak cocok di tubuhnya. Sementara Tristan kemeja lengan pendek putih dengan celana selutut berwarna hitam. Penampilan keduanya begitu serasi, bahkan diyakini jika banyak yang mengira bahwa mereka adalah sepasang suami istri yang sedang berbulan madu. Kaki Alea yang beralaskan heels 3 cm terpaksa harus dia buka demi bisa merasakan halusnya pasir Pantai Kuta. Baru merasakan kesejukan anginnya saja Alea sudah tersenyum. Ini adalah tempat yang paling ia impikan selama ini. Bisa jalan-jalan dan merasakan kelembutan pasir pantai di daerah yang sering kali didatangi turis mancanegara. Senyuman yang tercetak di wajah cantik Alea tentu saja membuat Tristan enggan mengalihkan pandangannya. Sejak hari di mana ia menyiksa Alea, wanita itu jarang sekali tersenyum. Tristan mendekati Alea. Ia menggandeng tangan yang menenteng heels miliknya. "Kamu senang?" tanya Tristan tanpa menatap Alea dan memilih menatap hamparan laut yang membentang luas. Alea mengangguk dengan semangat. "Sangat, Pak. Terima kasih sudah mengajak saya ke sini," jawab Alea dengan bahagia. Tristan menoleh, melihat senyuman yang wanita itu miliki membuat Tristan ikut tersenyum. Tristan mengambil anak rambut Alea yang berterbangan karena angin, lalu menyelipkannya ke belakang telinga wanita itu. "Kamu cantik jika tersenyum, Alea," puji Tristan dengan penuh kasih sayang. Di setiap kalimat yang Tristan ucapkan, bisa Alea rasakan ketulusan dan kelembutan dari pria itu. Namun ia berusaha untuk menyangkalnya, mengingat tentang siksaan malam itu. "Ayo kita ke sana," ajak Tristan dan Alea hanya mengangguk. Alea dan Tristan berjalan menyusuri pantai, tanpa peduli jarak mobil mereka yang sudah semakin jauh. Keduanya seakan larut dengan kesejukan pantai dan juga kebersamaan mereka berdua. Bahkan Alea tidak menolak tak kala Tristan menggandeng tangannya. "Alea," panggil Tristan lembut. Alea menoleh, ia menatap Tristan dengan mata cantik dan wajahnya yang imut itu. "Apa pernah sekali saja kamu titik-titik?" Tristan menggantung ucapannya karena bimbang. Alea menatap Tristan bingung saat ucapan dari atasannya itu terhenti. "Pernah apa, Pak?" tanya Alea pelan. Tristan menggeleng. "Tidak, bukan apa-apa," jawab Tristan lalu melanjutkan langkahnya. Alea berjalan di pasir yang basah karena terkena air, sehingga saat ombaknya berjalan ke arahnya, maka kakinya akan basah. "Oh, sangat menyejukkan," gumam Alea senang. Saking senangnya Alea melompat-lompat. Ia tidak sadar jika sejak tadi Tristan sedang memperhatikannya. Alea tertawa sendiri sambil bermain air meski ia tidak bisa berenang karena kondisinya sedang datang tamu bulanan. "Pak Tristan," Alea melambaikan tangannya kepada Tristan. "Tidak, aku tidak mau main basah-basahan kecuali sama kamu di dalam kamar," tolak Tristan dengan ucapan yang mosumnya itu. Alea melotot. Ia melempar sepatunya asal lalu menceprarkannya air ke wajah Tristan tanpa ia sadari bahwa dirinya telah membuat kesalahan. "Alea," panggil Tristan penuh penekanan. Alea menganggap tak percaya jika ia sudah terlalu banyak menyiramkan air ke tubuh Tristan, sampai-sampai kemeja putih itu menjadi basah. Pak, saya minta maaf,"
Saya cuci kemeja Anda nanti ya. Tapi maafkan saya, kata Alia bertubi-tubi. Tristan menggeleng pelan. Ia melangkahkan kakinya mendekati Alia, membuat wanita itu semakin ketakutan. Pak, ini tempat umum. Apa Anda tidak takut dihukum karena menyiksa seorang wanita? Kata Alia seraya terus mundur. Kenapa memangnya? Tidak ada yang tahu jika kita bukan pasangan menikah. Aku bisa menyiksamu dengan menikmati di sini. Pungkas Tristan lagi dengan mulutnya yang kotor itu. Alia semakin melotot. Ia menunduk dan mengambil sedikit air di telapak tangannya lalu menyipratkan lagi air itu ke wajah Tristan. Alia, teriak Tristan dengan nafas menggebu-gebu. Alia menggigit bibirnya. Ya yang tidak punya cara lain langsung saja memilih untuk berlari menjauh Tristan yang sudah berapi-api. Alia, mau kemana kamu? Teriak Tristan mengejar Alia yang berlari. Alia tertawa. Ia sesekali membalik badannya untuk sekedar melihat Tristan yang kini sedang berusaha untuk menangkapnya. Saya minta maaf, tapi Anda tidak mau ya. Sudah, saya lari saja, kata Alia tidak kalah berteriak. Tristan menarik nafas dalam-dalam. Ia lalu mempercepat larinya sehingga membuat Alia semakin panik akan ditangkap oleh atasan sekaligus pria yang menjadikannya simpanan. Alia yang masih berusaha untuk lari dari Tristan tiba-tiba terjatuh ketika merasakan sesuatu menusuk kakinya. Tristan yang melihat Alia terjatuh malah tertawa dengan puasnya. Bahkan tangannya sampai memegangi perutnya. Hahaha, kuala kamu Azalia. Ketus Tristan masih tertawa. Tawa yang Tristan tunjukkan pada Alia sekarang ini sebelumnya tidak pernah dilihat oleh orang lain, termasuk kedua orang tuanya. Alia yang pertama, wanita itu yang pertama kali membuat Tristan bisa tertawa dengan lepasnya. Alia berusaha untuk bangkit sambil meringis. Namun baru saja hendak berdiri ia sudah hampir terjatuh lagi. Jika Tristan tidak sigap menahan tubuhnya, Tristan menghentikan tawanya. Ia menatap wajah Alia yang kesakitan. Alia, apa sesakit itu? Tanya Tristan dengan khawatir. Kaki saya sakit, Pak. Sepertinya saya menginjak sesuatu, jawab Alia sambil menahan sakit. Tristan mendudukkan Alia di batang pohon yang tumbang. Ia lalu berlutut di depan wanita simpanannya itu. Coba aku lihat. Tristan melihat telapak kaki Alia yang berdarah, namun tidak terlalu banyak. Astaga, kamu menginjak apa ini Alia? Kejut Tristan. Saya tidak tahu, tapi sakit sekali, balas Alia tanpa sadar mencengkeram bahu Tristan kuat. Tristan bangkit, ia membersihkan pasir pantai yang menempel di kedua telapak tangannya. Kita kembali ke hotel. Kakimu harus diobati, ucap Tristan lembut. Tapi saya tidak bisa jalan, Pak. Kaki saya sakit sekali, cetus Alia sambil memegangi pergelangan kakinya yang ikut cenut-cenut. Siapa yang menyuruhmu jalan? Sahut Tristan kemudian kembali berlutut di depan Alia. Anda sedang apa? Tanya Alia heran. Naik, aku gendong kamu, jawab Tristan menepuk bahunya sendiri. Alia ragu, namun saat ini kakinya benar-benar sakit. Jangankan untuk berjalan, berdiri saja rasanya sakit. Saya naik, enggak apa-apa Pak? Tanya Alia ragu-ragu. Cepat, bukannya sudah biasa kamu di atas saja, jawab Tristan kembali dengan pikiran dan mulut kotornya. Bab 46. Alia dan Tristan terpaksa kembali ke hotel karena kaki gadis itu yang terluka. Tristan tidak mau mengambil risiko dengan membiarkan luka itu terbuka dan darah terus keluar. Tristan mendudukkan Alia di sofa. Ia lalu mengangkat sebelah kakinya terluka dan meletakkannya di atas meja. Diam di sini,
Tutur Tristan kemudian pergi ke kamar mandi untuk mengambil air dan mencuci luka Alea. Au! Alea memekik kesakitan saat merasakan air itu menyiram kakinya. Sakit sekali, tanya Tristan lembut. Tristan mengusap-usap punggung kaki Alea, berharap bahwa hal itu bisa mengurangi rasa sakit wanita di hadapannya ini. Tahan ya, aku mau perban supaya tidak ada kotoran yang masuk, ucap Tristan, dan Alea hanya bisa menurut. Alea kembali meringis pelan saat merasakan obat antiseptik berwarna merah itu menetes di atas lukanya. Sakit banget, cicit Alea pelan. Tristan menatap Alea. Ia menjadi tidak tega melihat wanita itu kesakitan. Tristan pun segera menyudahi mengobati Alea. Kini kaki gadis itu sudah diperban. Susah selesai. Sekarang istirahatlah, tutur Tristan dengan helaan nafas. Alea mengangguk. Ia berusaha untuk bangun namun tidak bisa dan hampir terjatuh lagi. Jika Tristan tidak sigap memegang pinggang wanita itu. Tristan dan Alea saling pandang. Terlihat banyak sekali kesedihan dan rasa takut di mata Alea. Sementara di mata Tristan, pria itu seperti menyimpan sebuah harapan. Alea tersadar. Ia mengalihkan pandangannya dari mata Tristan. Namun tidak dengan Tristan yang masih terus menatap Alea. Alea, panggil Tristan pelan dan berat. Alea menatap Tristan. Iya pak, sahut Alea. Apa selama ini kau benar-benar tidak mencintaiku? Atau kau hanya berpura-pura tidak menyangkal perasaanmu? Tanya Tristan dengan serius. Alea tersentak. Ia terdiam dengan pandangan mata yang berusaha lari dari tatapan Tristan yang hangat namun tajam. Pak, kaki saya sakit, tolong biarkan saya istirahat, pinta Alea dengan mata terpejam. Tristan memegang sebelah wajah Alea dan mengangkatnya agar wanita itu mau menatapnya. Alea, tetap aku dan jawab, pinta Tristan memaksa. Alea menggigit bibirnya. Ia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Tristan. Hanya gelengan kepala, tanpa ada kalimat yang keluar dari bibirnya. Alea, sungguh? Tanya Tristan. Tristan mengerahkan pelukannya pada pinggang Alea. Bahkan hal itu menciptakan rasa sakit bagi Alea. Pak, Anda mengingatkan saya pada kejadian malam itu. Saya kesakitan, Pak, ringis Alea. Tristan tersadar. Ia melonggarkan pelukan dan di pinggang Alea lalu memeluk wanita itu erat-erat. Maaf Alea, aku tidak pernah ingin menyakitimu, bisik Tristan dengan tangan yang mengusap punggung Alea. Alea masih mengeluarkan air matanya. Awalnya ia tidak membalas pelukan Tristan. Namun saat pria itu menjatuhkan kepalanya di bahunya, Alea bisa merasakan sebuah ketulusan di sana. Pak, ini saya harus istirahat, ucap Alea pelan. Tristan melepaskan pelukannya. Ia menganggukkan kepalanya paham mendengar ucapan Alea barusan. Baiklah, ayo istirahat, ajak Tristan kemudian menggendong Alea ala bridal style. Alea refleks melingkarkan tangannya di leher Tristan karena takut terjatuh, membuat Tristan tersenyum melihatnya. Tristan membawa Alea untuk tiduran di kasurnya. Ia tidak membawa Alea ke kamarnya sendiri. Pak, kenapa saya tidak ke kamar saya saja? Atau Anda mau kita tukarkan kamar? Tanya Alea gugup. Tristan tersenyum simpul. Ia mengusap kepala Alea lalu mencium keningnya dengan penuh kehangatan. Kita tidur bersama, jawab Tristan singkat. Alea melututkan matanya. Ia refleks menarik selimut hingga menutupi tubuhnya sampai batas dada. Pak, jangan macam-macam ya, ucap Alea dengan nada ketakutan. Tristan tertawa. Ia bukannya takut apalagi marah, justru malah memperlihatkan tawa yang selama ini ia rahasiakan.
Alea sampai terpesona melihat wajah Tristan yang penuh senyuman seperti ini. Ekspresi wajah yang tidak pernah Alea lihat saat di kantor. Anda tampan jika tertawa, Pak, teruslah seperti ini, ucap Alea tanpa sadar. Tristan menghentikan tawanya ketika mendengar ucapan Alea. Ia menatap gadis itu dengan mata yang menyipit. Benarkah? Tanya Tristan dan Alea mengangguk. Kalau begitu, menikah saja denganku, jawab Tristan dengan enteng. Apa? Di mana letak hubungan kedua hal itu? Tertawa bisa dilakukan semua orang tanpa harus menikah dulu, sahut Alea kaget. Tristan mendekati Alea yang mengambil tangan Alea untuk yang genggam. Aku berbeda, Alea. Aku tidak bisa tertawa selain denganmu. Hal yang menandakan bahwa hanya kamu yang bisa buat aku bahagia. Jelas Tristan dengan tatapan yang begitu dalam. Alea terdiam mendengar penjelasan dari Tristan barusan. Tapi Anda sudah menikah dengan Nyonya Linda. Apa Anda tidak bahagia? Tanya Alea. Jika aku bahagia, aku tidak akan mungkin mencari kesenangan baru bersamamu, jawab Tristan langsung tanpa ada jeda setelah Alea bicara. Tristan mendekati Alea. Pria itu membantu Alea untuk merebahkan dirinya. Pak, tolong jangan macam-macam sama saya, pinta Alea memohon. Tristan menyentak dahi Alea, sehingga membuat wanita itu meringis dibuatnya. Jangan berpikir aneh, kau saja sedang tidak bisa aku macam-macamkan, timpal Tristan lalu ikut merebahkan diri di sebelah Alea. Alea menghela nafas lega, ia pun akhirnya bisa tertidur dengan tenang. Beruntung ia sedang dapat tamu bulanan sampai mereka pulang, sehingga Tristan tidak akan bisa macam-macam dengannya. Benar, Alea belum tahu jika Tristan memperpanjang waktu yang 5 hari menjadi 10 hari. Sehingga Alea hanya tahu jika mereka akan pulang dalam 5 hari. Alea dan Tristan pun akhirnya tertidur. Mereka yang awalnya ingin membeli barang di Love Ancor menjadi gagal karena Alea terluka. Ini keduanya malah berakhir tidur di satu run yang sama, dengan Tristan yang memeluk Alea dengan erat. Siapapun di sini tidak akan ada yang menyangka jika Alea dan Tristan bukanlah sepasang suami istri. Malam harinya Alea dan Tristan terbangun karena cacing di perut sudah minta diberi makan. Kedua orang itu akhirnya memutuskan untuk makan di kamar saja, mengingat kondisi kaki Alea yang belum pulih. Oh iya Alea, apa aku belum memberitahumu? Tanya Tristan. Kening Alea mengerut. Soal apa, Pak? Tanya Alea. Perpanjang waktu bekerja kita di sini menjadi 10 hari, jawab Tristan tanpa menatap Alea. Alea yang saat itu sedang meminum jusnya langsung tersedak ketika mendengar ucapan dari mulut Tristan. Apa? 10 hari? Tanya Alea memastikan pendengarannya. Iya, Alea. Bahkan jika perlu kita tambah menjadi 15 hari, mengingat kondisi kakimu sekarang, jawab Tristan dengan santai. Alea menghela nafas. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Alea yang bersyukur karena dapat tamu bulanan, nyatanya pasti akan berakhir di jamat Tristan juga, karena mereka memperpanjang waktu di sini. Kenapa enggak sekalian sebulan saja? Gerutu Alea pelan. Boleh, aku akan konfirmasi Mondi jika kau menginginkannya, sahut Tristan. Alea melotot. Ia pikir Tristan tidak akan mendengar ucapannya, tapi ternyata pendengaran pria itu sangat tajam.